Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Panda. Kali ini saya membuat readingan untuk zodiak Taurus ya. Alasan dia menghempaskanmu. Oke, sebelum dimulai langkah baiknya kita berdoa guys ya. Berdoa dimulai. Oke, jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen. Kalau kalian ingin mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap saya upload video terakhir, bisa tekan tombol loncengnya. Nah, kalau kalian mau request tema atau judul, bisa tulis kolom komentar ya. Yang mau terapi, private reading, self healing, behavior therapy, spiritual coaching, dan berkonsultan mediasi, bisa kontak WhatsApp yang di kolom deskripsi. Begitu juga yang mau berdonasi untuk Jumat Berkah dan juga berdonasi untuk channel saya ya. Yang mau endorse juga bisa, kacamata, kerudung, baju gitu kan, bisa kontak WhatsApp yang di kolom deskripsi. Oh ya, jangan lupa diklik super thanks-nya, dan juga jangan lupa di apa ya, lagi mempelajari channel membership ya, keuntungannya gimana. Jadi dalam 1 bulan kalau misalkan kalian ada di level baby teenagers, kalian akan mendapatkan 1 pertanyaan gratis ya, private reading dengan cara tunjukkan bukti kalian sudah jadi channel membership Panda Tarot, lalu kirimkan screenshotnya itu ke WhatsApp. Nah, untuk yang channel teenagers ya, teenagers Panda itu juga bisa dengan cara ya mengirimkan hal yang sama, screenshot ke bahwasannya kalian sudah menjadi anggota teenagers Panda dengan 2 pertanyaan gratis setiap bulannya ya. Nah, untuk yang ketiga apa sih sorry, saya jadi ngebug gitu ya, karena saya belum familiar banget sih. Untuk yang ketiga, adult Panda itu kalian akan 3 pertanyaan dalam 1 bulan itu free ya. Caranya juga sama, masih dengan mengirimkan bukti screenshot bahwasannya kalian sudah menjadi membership dari Panda Tarot ya. Jadi sebenarnya lebih murah dibanding private reading, cuman memang harus berlangganan ya gitu. Oke, kita mulai guys ya. Alasan dia menghempaskan zodiak Taurus. Hampir mirip ya sama Aries. Oke. Oh iya, hampir mirip lah ya, masih deketan sih. Oke. Alasan dia menghempaskanmu, ya sebenarnya ini semua harus berakhir karena ada orang ketiga. Bisa juga kamu jadi orang ketiganya, atau sebelum bertemu dengan Taurus ya dia sudah punya orang ketiga, sudah punya hubungan lain gitu ya dengan orang lain, sudah punya hubungan dengan orang lain. Tapi jangan khawatir, walaupun begitu banyak pertentangan dalam hidup kamu, dalam diri kamu, ya hampir mirip ya sama Aries ya. Tapi ini akan segera terselesaikan gitu. Kenapa? Karena akan ada yang menawarkan perasaannya sama kamu, atau kamu mulai menawarkan perasaannya sama dia, dan ternyata itu adalah soulmate kamu. Cuman kamu diminta untuk sabar gitu ya. Kamu diminta untuk sabar. Ya mungkin kamu ada prosesnya sih biasanya ya. Gitu, kalau mau ketemu soulmate itu memang nggak mudah. Soulmate-nya itu bisa ya orang yang sebelumnya yang mematahkan hatimu itu dengan versi terbaru, atau dengan orang baru gitu loh ya. Jadi sebelum ketemu dengan orang baru atau soulmate kamu, yaitu dengan orang lama juga dengan versi terbarunya, ini terserah kamu sih, kamu mau milih siapa. Tapi nanti ketika memang kamu sudah tahap ikhlas menerima, enak nggak enak, suka nggak suka, terus udah gitu kamu tahap healing, kamu tahap kamu tahap mencintai diri kamu, stabil emosinya, baru nanti orang baru tuh akan datang, atau orang lama itu akan kembali dengan versi terbaiknya. Terserah kamu mau milih siapa gitu. Tapi memang perjalanan soulmate itu tidaklah mudah, walaupun mungkin lebih ringan dibanding twin flame ya. Nah, itu disesuaikan aja gitu Mas. Terus kamu juga kalau kamu mau milih dengan siapa kamu mau berdealing, itu sah-sah aja, silahkan gitu ya. Kita nggak tahu nih di sini kartunya harus merilis mantan atau dengan orang baru. Semoga sih ada jawabannya ya. Terus ya nanti kamu juga akan punya ya setelah
uh, kamu bisa melewati ini semua, kamu akan memiliki awal baru gitu, dan memiliki kekuatan dalam diri kamu ya, untuk menaklukkan apapun di dunia ini gitu, termasuk dalam hal percintaan. Nah memang kamu lagi tekun, sedang menikmati, bukan lagi tekun ya, menikmati buah ketekunan kamu dalam mencari uang, walaupun mungkin tidak berlebih tapi cukup buat kamu. Nah nanti mungkin akan ada yang punya anak gitu ya, atau memiliki rasa kenyamanan, kemakmuran dalam dirinya setelah dia bisa melewati ini semua. Nah tadi kan saya udah bilang kan, rekonsiliasi. Nanti ketika misalkan kamu sudah sembuh, sudah hilang, dia akan balik sama kamu gitu, energinya seperti itu. Tapi memang kamu harus damai dulu, harus nyaman dulu, harus stabil dulu ya. Nah sembari menjaga ini juga sih, sembari healing ya, kamu coba lebih kerja keras lagi untuk mungkin menjaga kestabilan ekonomi, lebih kerja keras lagi untuk mendapatkan pendapatan di luar pekerjaan pokok, itu juga bisa ya. Walaupun ya ada aja sih yang nolongin kamu dalam hal keuangan, tapi ingat, ini kok agak-agak mirip ya sama Aries gitu ya. Iya, tapi ingat, hati-hati juga dengan orang yang hanya mengambil manfaat dari diri kamu aja. Bisa juga ya, sebenarnya sih nggak apa-apa sih orang ngambil manfaat dari diri kita. Saat titik nol juga orang mengambil manfaat dari diri kita juga nggak apa-apa. Kenapa? Ya memang sebaik-baiknya umat manusia adalah umat yang bermanfaat untuk orang banyak. Tapi hati-hati juga, kamu harus banyak berkonsultasi. Kenapa? Karena nanti kamu bisa jatuh miskin banget, walaupun sekarang nggak kaya-kaya banget gitu loh ya. Jadi hati-hati gitu loh. Sebenarnya gimana cara kita merespon, cara menyikapi sih gitu ya. Kita boleh bantu, tapi kita juga jangan seperti lilin, jadi berimbang gitu, supaya bisa bantu dapat pahala, kita juga baik ke diri kita. Jangan kita menzolimi diri kita, tapi kita membantu orang lain seperti lilin. Jangan kayak gitu ya. Ada satu bayangan kartu tapi nggak tahu keluar atau enggak. Iya. Ya memang kalian ini di sini sama-sama punya chemistry sih kalau yang aku rasain ya. Gitu. Atau nanti ketemu dengan seseorang yang baru, itu sama-sama punya chemistry, itu juga bisa. Atau dengan orang lama yang masih belum punya versi terbaiknya untuk sekarang, itu ya punya chemistry juga, itu juga bisa ya. Pokoknya nanti ya siapapun yang hadir itu sama-sama punya chemistry ya gitu. Dan kamu mau memilih dengan siapa ya, sama-sama nanti punya chemistry ya. Dan gitu, walau ya memang mungkin untuk sekarang kartunya terpisah gitu ya, adanya jarak ruang waktu, atau mungkin terpisah karena adanya perbedaan-perbedaan di antara kalian gitu ya. Mungkin nggak disetujuin orang tua, makanya kamu mungkin menghadirkan orang ketiga, atau pada saat kamu berhubungan kamu jadi orang ketiga dan ternyata orang tuanya nggak setuju, itu juga bisa. Background agama, pendidikan, ras, segala macam itu jadi suatu hal yang memang harus dicari jalan keluarnya ya. Tapi sebenarnya kalian tuh punya perasaan romantis yang bisa dieksplor ya gitu. Mungkin akan ada seseorang yang akan bertraveling ke kamu atau ngajakin kamu traveling, itu juga bisa. Tapi kamu harus bisa membebaskan diri kamu terlebih dahulu ya gitu. Waktunya kamu mengambil alih kontrol hidup kamu ya gitu. Oke. Mungkin selama ini hubungannya under control atau controlling ya gitu. Selain punya chemistry, kalian juga punya gairah yang sama, passion yang sama gitu. Keren nih kayaknya, jadi kalau udah jadi ya. Siapa sih kamu tuh mau berdiri dengan siapa? Oke. Karena kamu layak untuk mendapatkan cinta, maka ya karena kamu orang udah penuh cinta, jadi kamu layak untuk mendapatkan cinta. Nggak ada reconciliation tuh, new love berarti dengan orang baru kayaknya ya. Terus ya, what waiting for, 8 of Wands, semua serahin sama Allah, dan kamu harus segera memutuskan dengan siapa kamu berdiri. Tadi kak saya udah bilang ya, ya terserah kamu mau memutuskan dengan siapa. Kamu waktunya mengenal orang lawan jenis satu sama lain mulai sekarang, dan mungkin bisa jadi dia adalah orang yang tepat untuk kamu. Kalau perlu bantuan teman-teman kamu juga bisa, cuma memang lagi ada permasalahan finance and career sih ya gitu, yang memang harus diperbaiki. Tapi akhirnya nanti kamu akan menikah loh, kayaknya dengan orang baru sih ya. Oke, dengan orang baru, nggak ada reconciliation gitu. Jadi kalau menurut kartu ini sih nggak ada dengan orang lama, mantan dengan versi terbaiknya, tapi dengan orang baru, soulmate-nya gitu. Oke. Ya tidak menutup kemungkinan juga kalau misalkan mau kamu sama dia ya oke, tapi di sini sarannya kayaknya dengan orang baru sih, dengan cinta baru ya. Oke.
I left you before you could leave me. Jadi sebenarnya dia tuh ninggalin kamu sebelum kamu tuh ninggalin dia, karena dia nggak sanggup ditinggalin sama kamu gitu ya. Dan dia mencari orang seperti kamu tuh kemana-mana nggak ada. Dia juga banyak menyembunyikan hal-hal tentang dirinya sih, dan mencoba untuk mengulang kembali percakapan terus dan terus ya, mencoba untuk memahami kali ya, dan atau mengambil pelajaran, dan sebenarnya dia mau ngerasain hal bersama kamu lagi sih. I'm becoming a better person ya. Ini tadi mantan, benar kan? Tapi di sini sarannya nggak ada untuk mantan sih, karena dia hanya mendekatkan kamu dengan hubungan yang toxic. We will be together again. Dia optimis dia bisa bersama kamu lagi. Dia masih merasakan kamu walaupun kalian terpisah, dan dia berharap kamu bisa memaafkan dia suatu hari nanti, dan dia menyibukkan dirinya dengan bekerja. Kadang dia berpikir masih sering berpikiran tentang kamu, dan dia tahu bahwasanya dia udah kelewat batas, tapi dia mencintai kamu unconditional love, mencintai kamu apa adanya gitu, bukan ada apanya ya. Oke. Passion, ada passion ya, akan ada gairah lagi atau memulai kembali hubungan dengan orang lain, atau yaitu mirror ya, mirroring each other. Mungkin kamu nih dengan mantan kamu ini mirroring ya gitu, jadi hubungan yang 11-12 gitu sebenarnya karakternya ya, sama-sama keras. Itu juga bisa, makanya kenapa harus berakhir. Ini adalah hubungan pelajaran sih, kayak gitu. Untuk lebih kamu mengenal dunia spiritual. Kalau menurut aku ya, kamu lebih mencintai diri kamu, dan dia terbangkit spiritual karena ada hubungan twin flame ya, ada hubungan soulmate. Lebih mengenal dunia spiritual dan mengerti hubungan-hubungan karmik, twin flame, soulmate gitu-gitu. Dan cobalah untuk lebih banyak melakukan percakapan ya, walaupun mungkin enggak sekarang gitu ya, karena mungkin akan banyak hal-hal yang nggak bisa ya gitulah, pasti banyak batasan, banyak apa segala macam. Tapi cobalah untuk membangun komunikasi yang baik sebenarnya ya, tanpa harus membahas-bahas masa lalu. Udah biarin aja lah gitu, kita kayak teman aja, maksudnya tuh gitu ya kan. Ya berhubungan baik aja. Love, unconditional love, tadi juga ada unconditional love, lebih mencintai diri sendiri. Passion lagi ada 3 gitu ya. Jadi lebih ke ya udah bangun hubungan baik seperti teman atau saudara, karena ini memang ada kompetisi, ada enemy, ada clever ya. Jadi memang ini ada kompetisi sih gitu ya. Adanya yang masih pakai topeng, yang nggak jujur terhadap dirinya, banyak menyembunyikan sesuatu, itu juga bisa nggak cukup untuk ya, mungkin masih banyak ego gitu ya, punya kekuatan, kebenaran, terus power ya, fokus terhadap dirinya masing-masing, waktunya fokus untuk healing gitu kan. Ini emang bukan mirror lagi, tapi the golden mirror. Adanya yang narsistik, dan dia sebenarnya suka sama kamu sih, dan akhirnya dia menemukan seperti cahaya ya ketika dia berpisah sama kamu tuh seperti memberikan cahaya dalam hidupnya dia gitu. Dan kadang dia ngerasa kehilangan, ngeliat foto kamu, dan membuat membuat kenangan baru, dalam artian dia pingin lagi gitu loh. Makanya di sini ada I want to feel that way again ya gitu. Tapi ya di sini sih sarannya, di sini nggak ada untuk rekonsiliasi sih ya. Rekonsiliasi ada, dia ngajakin kamu balikan, tapi kayaknya kamu nggak mau, lebih ke orang baru. Tadi ada 3 of Pentacle kan. Oke. Close your eyes and tell yourself that you deserve to feel joyful. You can allow joy into your life regardless of the circumstance you currently find yourself in. Jadi coba tutup mata kamu dan katakan sama dirimu, kamu layak untuk mendapatkan kebahagiaan, hal-hal yang menyenangkan gitu ya. Mungkin toksik kali ya hubungannya, kritis ya, mungkin saling mengkritik waktu di masa lalu. Tapi sebenarnya cinta itu adalah penerimaan satu sama lain, dan hubungan kalian tuh akan jadi bertransformasi secara ajaib, luar biasa lah gitu ya. The past is now behind you, release ya. Jadi di sini diminta untuk kamu itu healing,
rilis dan menerima tanggung jawab yang baru lagi, karena new path atau fase baru itu akan segera datang ke dalam hidup kamu, mengikuti ya dengan perjuangan lah ya, disertai dengan perjuangan. Manifesting miracle, your dream is soon to become reality, trust your heart and continue to follow its guidance. Oke. Jadi kamu tuh punya energi manifester ya. Ini kan hubungannya nggak macam-macam, bukan nggak macam-macam, tapi lebih ke koneksi spiritual gitu ya. Emang tadi saya bilang kan mungkin mungkin karena dialah kamu lebih love yourself first, dan karena kamulah dia terbangkit spiritualnya gitu. Makanya sini ada soulmate kan, hubungannya kan hubungan yang ke dunia spiritual atau energi kan, dan mimpi kamu itu akan segera datang menjadi kenyataan. Percaya sama hati kamu dan ikutin terus, sebagai hati kamu tuh jadikan suatu guidance atau pembimbing ya. Soulmate, your soulmate, your soulmate is already within you in spirit, believe this and they will manifest physically. Oke. Soulmate kamu itu akan segera datang gitu loh ya. Dan udah siap ketika spiritual kamu tuh udah ready gitu loh ya. Dan gini, ketika jiwa kamu tuh udah siap, dia tuh akan datang. Percayalah bahwasanya ini akan ini kamu tuh akan nggak cuma manifestasi secara energi, tapi nanti dia akan muncul secara fisik ya. Oke, terus di sini ada romance, Cupid arrow strikes. Oke. Lagi mencari orang yang tepat untuk dihadirkan ke diri kamu. Oke. Banyak-banyak refleksi ya, menerima bahwasanya kunci kekuatan dalam diri itu adalah inner penerimaan adalah kunci kekuatan dalam diri sih. Apapun itu terima aja. Banyak-banyak refleksi, banyak-banyak masuk ke dalam diri sendiri, introspeksi, dan new beginning ini adalah awal mula nanti, dan tunggu tapi jangan terburu-buru gitu loh ya. Ikutin aja flow-nya, alurnya. Oke. Kalau menurut saya reading untuk zodiak Taurus, alasan dia menghempaskanmu sudah ada gitu ya. Kita ketemu lagi di readingan berikutnya. Jangan lupa klik super thanks, atau kalau kamu males nonton di readingnya ini dengan beberapa deck, kamu bisa ke snack video ya. Oke. Jangan lupa jadi membership Panda Tarot. Oke, terima kasih banyak. Dadah.